Oke, saya lanjutkan lagi penjelasannya. Itu pertanyaannya bagus banget. Jadi misalnya, ini kayak situasi yang agak serba salah sih. Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Ini situasi yang nggak enak. Karena Indonesia harus benar-benar bersikap hati-hati. Dan kalaupun dia mengambil suatu putusan, dia harus memberikan rasionalisasi yang membuat negara itu bisa memahami kenapa Indonesia ngambil keputusan ini. Rasionalisasi ini kalau bahasanya milenial disebut cara ngeles paling baik. Kayak gini loh ya, saya sebenarnya baper sama Ria. Cuman saya nggak kepingin Ria ini tahu kalau saya itu baper. Tapi saya tidak bisa merubah sikap saya ke Ria. Kalau orang baper itu kan kayak males dong melihat orang yang lain kan. Kayak males banget saya ngelihat Ria, males banget saya ngelihat Jana gitu kan. Nurul. Tapi saya juga ingin seolah tidak terjadi apa-apa. Kayak gini loh, kalau lagi kita ini lagi sebel sama pasangan ya, pacaran sebel sama pasangan, apalagi pasangannya kan laki-laki, kitanya perempuan. Kita perempuan kan suka sering pura-pura baik-baik saja, ya kan? Apapun yang terjadi pokoknya saya pengen baik, pura-pura baik-baik saja meskipun hati saya nggak baik-baik nih, saya lagi sebel nih sama pasangan saya. Saya lagi sebel nih sama pasangan saya misalnya. Maka kita akan cenderung mengeluarkan rasionalisasi untuk memastikan bahwa tidak akan ada yang berubah. Nah, itu yang paling penting. Indonesia harus memastikan apapun yang diambil putusannya itu tidak mencerminkan apapun dan tidak merubah situasi apapun dan tidak ada yang berubah. Nah, ini yang susah. Enggak enaknya jadi diplomat itu kayak gini. Ini situasi yang paling sulit. Apalagi kalau sudah ada event multilateralisme yang semacam akan lebih baik semua negara itu datang, tapi ada dua negara yang berkonflik. Kayak ini, Olimpiade, ada pertandingan tenis atau pertandingan apa internasional, ada event, Rusia sedang menyerang Ukraina, maka dua atlet itu diizinkan untuk tetap bisa berkompetisi demi yang namanya fair, keadilan, kesetaraan, tetapi tidak boleh membawa bendera untuk mewakili nasionalismenya masing-masing. Jadi mereka diakui sebagai non-entities, bukan warga negara manapun yang membuat mereka berhak untuk ikut event internasional itu. Nah, itu adalah putusan yang cukup fair. Karena suatu organisasi internasional akan jadi masalah kalau dia menolak Rusia saja. Jadi masalah juga kalau menolak Ukraina saja. Atau menolak dua-duanya. Maka yang paling baik adalah tetap menerimanya, tapi harus cari jalan keluar agar penerimaan itu cukup rasional dan masuk akal dan bisa diterima oleh kontestan lainnya yang sedang punya kepedulian yang sama, misalnya sama Ukraina. Harus kayak gitu. Nah, jadi kan kalau misalnya Indonesia bisa mengambil pendekatan rasionalitas empiris dengan melihat situasi pada event internasional. Ada dua event internasional event internasional itu diselenggarakan ketika Rusia sudah memobilisasi militer ke dalam teritorinya atau kedaulatannya Ukraina. Nah, kalau misalnya bisa belajar dari dua itu, maka apapun putusannya, yang paling penting adalah harus tetap fair. Karena itu gini, G20, Rusia adalah negara yang penting. Amerika Serikat pasti sudah melakukan lobby agar Indonesia menolak kehadiran Rusia. Tapi kalau Indonesia menolak kehadiran Rusia, itu kan nggak enak juga ya. Saya nggak ada masalah sama Rusia. Kenapa engkau menyuruh saya untuk juga memusuhi Rusia? Kenapa kau nggak memusuhi dia secara langsung aja? Kenapa harus lewat saya? Ya gitulah hubungan internasional gitu. Kadang orang yang nggak bersalah diikut-ikutkan gitu. Hanya demi supaya kelihatan. Kamu pilih dia atau pilih saya. Kan gitu. Kan jadi rumit gitu ya. Ini lagi gini ya. Ria lagi berantem sama Meli. Terus kalian berada di mata kuliah saya.
karena Ria mungkin dekat sama saya, atau Meli dekat sama saya, bosan Ria dekat sama saya, udah bosan. Meli dekat sama saya, kita dekat kok Mel, tenang aja. Meli ngomong, Bu, kalau bisa, Bu, saya lagi males nih lihat Ria gitu, bisa nggak sih Bu Reni, kalau Bu Reni sayang sama saya, kalau Bu Reni peduli sama saya karena saya merasa terzolimi nih sama Ria nggak boleh masuk dong ke mata kuliahnya Bu Reni. Kan kita jadi kayak gini, lo yang nggak suka sama Ria, kenapa bawa-bawa saya? Kan jadi kayak gitu. Ya situasinya kan kayak gitu. Jadi kayak nggak enak gitu kan. Ya saya yakin baik Amerika Serikat atau Uni Eropa juga sedang melakukan telepon-menelpon nih sama Kementerian Luar Negeri, siapapun yang bisa dipengaruhi dan bisa menyampaikan pesan ini kepada Presiden agar tidak menerima Rusia. Ya kan? Kata Presiden. Nah, apa yang berantem siapa? Kenapa saya yang ikutan pusing? Kalau kayak gini kan jadi ikutan pening, saya stres juga akhirnya gitu kan. Nah, saya tidak menyarankan Indonesia mesti bagaimana, harus ngambil putusan yang mana. Putusan yang manapun diambil itu sebenarnya tidak masalah, asalkan penjelasan di balik keputusan itu harus tetap fair, karena penjelasan itu sangat menentukan hubungan selanjutnya. Kita tidak pengen dong Rusia baper sama kita. Hanya gara-gara hal seperti itu. Rusia sedang bersikap biasa saja. Seperti kayak saya nggak suka sama Meli, saya hadir ke kelas seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti sudah biasa saja gitu kan. Kalau saya kemudian ditolak oleh Meli di kelas saya sendiri, itu baru akan baper kayak Indonesia menolak Rusia, terus penjelasannya ini tidak pas bisa diterima oleh Rusia. Nah, itu sesuatu hal yang jangan sampai terjadi. Ya, itu G20 adalah situasi yang sangat sulit bagi Indonesia, dan diplomasi Indonesia sekarang sedang ditantang karena ada event ini gitu kan. If you can play well, you can save your position. Jika Anda bisa bermain dengan baik, ya Anda akan selamat. Tapi jika Anda tidak terlalu bisa bermain dengan cantik, mending pikirkan saja bagaimana cara bermain cantik. Jadi ini akan sampai pada pertanyaan selanjutnya sih. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Nurul, Fitria, Jana. Kira-kira pertanyaannya apa? Karena gini, pertanyaanmu seperti itu, saya hanya bisa menjelaskan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana sebaiknya Indonesia bisa bersikap ya menanggapi dinamika yang seperti ini, situasi yang sulit kayak gitu. Tapi saya nggak bisa menjawab bagaimana baiknya Indonesia ngambil putusan yang mana, nolak enggak atau nerima enggak. Cuma kita sampai pada namanya juga kajian kebijakan politik internasional, tidak untuk ngejudge ini salah ini keliru, tapi untuk memahami kompleksitasnya yang terjadi gitu. Itu sih, Ria. Gimana menurutmu? Penting aja mikirin Indonesia gini. Yang penting itu sekarang panglima TNI-nya. Iya. Panglima karena kalau ngambil keputusan A, kena keputusan B nggak enak. Gitu. Iya. Jadi iya. Ngambil yang memiliki dampak paling kecil kali Bu ya. Apa? Bisa nggak Indonesia nunda G20? Nggak bisa kan? Nggak bisa lari dari kenyataan gitu loh. Nggak bisa nunda G20 gitu kan. Susah ini. Pun kalau G20 tetap diselenggarakan, bisa nggak Indonesia mengontrol diskusi yang akan terjadi dalam G20? Karena pasti ada negara yang benar-benar kayak mengatakan, saya nggak suka dengan caranya Rusia. Saya nggak mau duduk bersama dengan negara agresor, gitu kan. Tapi Rusia juga punya pendapat yang sangat bagus. Rusia gini kan, pasti jawab, saya bukan agresor. Daripada saya disebut dengan agresor, ada yang lebih layak disebut agresor. Kalian tahu siapa? Inggris.
Inggris sudah menguasai berapa banyak negara dulu pada zaman kolonialisme? Belgia, Prancis, Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan invasi ya di Irak. Amerika Serikat melakukan embargo tanpa alasan di Iran. Semua negara diam saja. Kenapa ketika kemudian saya berusaha untuk mencegah negara bekas Soviet untuk bergabung ke Uni Eropa, semua tiba-tiba sepakat untuk bilang tidak. Di mana suara kalian ketika misalnya Libya dipecah belah? Di mana suara kalian ketika rezimnya Suriah itu disusupi oleh pengaruh-pengaruh Barat? Kan ada Amerika Serikat di Suriah itu yang membela pemberontaknya, ya kan? Sedangkan Rusia berada dalam posisi membela rezimnya Bashar al-Assad. Ada banyak hal yang membuat kita itu kemudian menjadi serba salah kalau bisa mendengarkan argumentasi seperti itu. Lebih parah lagi, Rusia bakal ngomong, apa yang kalian lakukan ketika Israel jelas-jelas menduduki Palestina? Kan bisa kayak gitu. Ketika Israel menduduki Palestina, siapa yang berani bersuara paling keras? Padahal itu jelas-jelas menduduki. Ketika banyak orang Palestina kemudian meninggalkan rumahnya dan rumahnya ditinggali oleh orang-orang Yahudinya Israel, siapa yang paling pertama membela hak asasi manusianya mereka? Ya kan negara-negara kan jadi kayak susah berkata-kata kan kalau misalnya begitu kan. Jadi posisinya Rusia itu menurut dia sah-sah saja gitu. Apalagi Ukraina bekasnya Uni Soviet. Dia masih dulu menjadi bagian dari kita. Kan gitu. Beda sama Irak, tidak pernah menjadi bagian Amerika Serikat. Beda sama Afghanistan, tidak pernah menjadi bagian Amerika Serikat. Bahkan tidak ada hubungannya Afghanistan sama Amerika Serikat, tapi semua diam saja ketika Amerika Serikat kemudian meluluh lantakan semua rezim yang pernah berkuasa di negara-negara itu. Ya kan? Anda tidak punya alasan untuk menyebut saya sebagai agresor. Anda tidak punya alasan kuat untuk menolak saya hadir dalam multilateralisme manapun. Hanya dengan alasan saya menginvasi Ukraina. Dulu yang menginvasi Anda siapa? Belanda kan? Belanda sekarang duduk di sini. Kan gitu. Langsung kayak punyang dagu kalau kayak gini tuh saya harus ngomong apa. Makanya urusan kebijakan politik internasional itu tisu. Bukan perkaranya mudah, yang dibuat rumit, dibuat kompleks. Itu selalu kayak gitu. Jadi ketika kalian menghadapi dilema hidup kalian, gitu kan. Sama lah kayak gitu, lagi berantem nih, Ria sama Meli. Terus saya sahabatnya yang ketiga. Terus Ria bilang ke saya, kamu pilih saya apa pilih Meli? Hara. Terus saya jawab, bisa nggak sih kalau berantem kalian berdua aja, nggak usah ngajak-ngajak saya. Saya pengen hubungan saya baik sama Ria, saya juga pengen hubungan saya baik sama Meli. Hello, gitu kan. Saya non-blok di sini. Ya, begitulah. Ada pertanyaan, cuma sekarang yang terjadi adalah dengan situasi kayak gini tuh, yang paling penting adalah Menko Polhukam. Sama semua petinggi-petingginya AD, AU, golongannya komando strategis itu pada berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diambil nanti tidak mengurangi apapun. Lagi pada ramai sekarang, saya bisa bayangin tuh. Ya enggak? Kan nggak lucu kalau perang dunia ketiga. Halo? Gitu. Ada pertanyaan? Saya kelihatan cantik nih kalau udah kayak gini, ini pasti cahaya ya. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan? Tekan Raffi Udin nggak ada, padahal dia mau tanya tentang Ukraina sama Rusia, katanya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Ya udah nggak ada. Kalau nggak jelas silakan lihat rekaman-rekaman saya tadi. Mungkin sekian ya, sudah pukul 19.50. Kalau masih ada waktu, kalian punya waktu 40 menit berdiskusi kasak kusuk di grupnya. Ini Bu Reni ngomong apa sih gitu kan? Nggak apa-apa, bebas aja.
Mungkin gitu aja ya, Ria sama Meli, makasih udah stay banget mulai dari awal sama akhir, sama Pak Basit juga. Jangan lupa Pak Basit kalau ikut kuliah saya itu di speaker ya, biar anaknya juga jadi kepo-kepo dikit gitu. Siapa tahu anaknya jadi diplomat, amin. Yongki juga itu. Makasih semuanya. Kalau gitu saya akhiri pertemuan ketiga hari ini, mata kuliah kebijakan politik internasional dari substansi materi dalam buku kajian kebijakan politik internasional yang bisa diunduh dan dibeli di link Tokopedia di bawah. Aduh, tidak bisa di skip. Di link yang ada di sini ya. Ini nanti akan saya unggah, dan terima kasih buat yang join di pertemuan ketiga. Kita akan ketemu lagi di pertemuan keempat yang presentasi. Nanti kita bahas di Google Classroom. Thank you semuanya. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.